Selamat pagi para sobat KMJ dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Bila kita mau siapkan tempat kita yang terbaik, hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, bila pagi hari ini Kau berikan kepada kami nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Tubuh yang bisa digerakkan Tuhan. Dan setiap berkat yang boleh kami terima sampai dengan hari ini Tuhan, itu semua karena perbuatan-Mu Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang sungguh berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau terus menyadari Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu setia ada bagi kami Tuhan. Oh, Yesus, betapa besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Telah Kau buatku sungguh mengagumi-Mu Tuhan, mengagumi-Mu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna rancangan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Perbuatan tangan-Mu mengubahkan kami, mengubahkanku. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata bagiku. Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri-Mu. Karya-Mu nyata bagi. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri-Mu. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Telah Kau buatku mengagumi-Mu, mengagumi-Mu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup. Sungguh perbuatan tangan-Mu, mengubahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku. Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri-Mu. Karya-Mu nyata bagiku. Ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan
selalu setia bagi kami Tuhan. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu nyata bagiku, ajaib perbuatan tanganmu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Terus rasakan kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, Terus rasakan kasih Tuhan. dalam hidup. Yes, Jesus, kasih-Mu telah Kau buatku Mengagumimu, sungguh sempurna. sungguh sempurna rancangan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Perbuatan tangan-Mu mengubahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku. Kasih-Mu nyata bagiku. Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu nyata bagiku, ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Kasih-Mu nyata, Kasih-Mu nyata sungguh nyata bagiku. Kau selalu setia, Kau selalu setia. di setiap waktu Setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu nyata bagiku, ajaib perbuatan tangan-Mu. di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Kasih-Mu nyata bagiku, Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu nyata bagiku, ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Kasih-Mu nyata bagiku, Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu yang
ajaib perbuatan tanganmu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri. Di setiap waktu, di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. benar Tuhan, di setiap waktu kami akan terus meninggikan nama-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu sungguh setia bagi kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami ada keselamatan yang Engkau tawarkan Tuhan. Ada janji yang akan Engkau tepati dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa rancangan-Mu ada rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjadi sumber harapan kami, sumber kuat kami. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Dalam pengharapan kami, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. ada keselamatan. Dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan Kau harapan kami, Yesus. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia,
Kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Engkau sumber harapan kami Tuhan. Di dalam hidupku Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya rancangan-Mu yang kami percaya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Yang percaya, yang bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat setiap kasih setiamu, buat setiap kebaikanmu, buat setiap perbuatanmu yang sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus nyatakan syukurmu bagi Tuhan. Terus nyatakan. Terima kasih oh Tuhan. Sungguh besar kasih setia. Sungguh kami percaya yang terbaik telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan, benar Tuhan, di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan, ada keselamatan. Dalam pengharapan kami, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna untuk
Kebaikan bagiku, rancanganmu sempurna untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancanganmu sempurna. Sungguh rancanganmu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami kecap seluruh kebaikan yang kami terima dari Tuhan. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih oh Tuhan. Buat berkat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia, buat setia, jaminan hidup bagi kami Tuhan, keselamatan kami yang turut bekerja terima kasih dalam kehidupan terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. We thank you Lord. Yesus. Terus rasakan kasih-Nya. Kasih-Nya sungguh melimpah. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dan wanya Dari sekarang sampai tiada kasih yang seperti Thank you, Lord Jesus. Thank you Jesus. We thank you, Lord. Thank you Jesus. Terus nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu sungguh memelihara hidup kami. Bahkan di dalam kesesakan kami, di dalam masalah kami, di dalam sakit penyakit kami Tuhan. Engkau setia hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin di dunia ini tidak ada seorang pun yang peduli kepada kami. Namun hanya Engkau Tuhan, pribadi yang sungguh mengenal kami, pribadi yang sungguh mengasihi kami. Dan kami rindu Tuhan, rindu untuk selalu diam di dalam hadirat, diam untuk merasa ditenangkan dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang kami sungguh merindukan Engkau. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. yes Jesus, padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terus nyatakan hanya Engkau, Hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang Kau mengenal sungguh mengenal hatiku. hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Untuk lebih dekat lagi lebih dekat padamu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau, Hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Dan
dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, angkat tanganmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi kami ingin dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kami ingin tinggal dalam dekapan, Tinggal dalam indahnya dekapan terus rasakan kasih-Nya. kasih-Mu. Sungguh kami tinggal Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan mengalir dalam hati kami. Yesus, kami sungguh merasakan Engkau hadir di sini. Engkau sungguh melawat kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengasihi kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan, kami sembah nama-Mu Yesus. Hanya Engkau, hanya hanya Engkau pribadi yang layak untuk kami sembah. Jesus, only you Jesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah Benar Tuhan, di tengah badai hidup kami, ku tak kami tak akan menyerah Tuhan. Kau kekuatan, Kau sungguh kekuatan perlindungan dan perlindungan. bagiku. Yes Jesus, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat, kami angkat tangan kami, aku berserah. Kau yang kami nantikan, Nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Kau ku sembah, hanya nama Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan. Shikalalalala, 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 shikalalalala. Oh, Jesus. Oh, oh, oh. Jesus. Holy Lord. Jesus. Shikalalala, shikalalala, shikalalala. Nyatakanlah setiap rasa sembahmu bagi Tuhan. Wow, sembahlah Dia, Yesus, Berbahagialah engkau yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapa di surga, saat ini kami mau benar-benar mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Dan oleh kuasa Roh-Mu kami Kau mampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi juga para viewers, agar kami semua dipenuhi Roh Kudus untuk boleh menyampaikan firman-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan tema untuk hari ini yaitu tentang mengasihi saudara. Mengasihi saudara adalah suatu tanda hidup di dalam terang. Mengasihi saudara. Ya, seperti bagaimana Allah mengasihi kita semuanya. Kasih Allah itu tadi sudah dinyanyikan berulang-ulang, sungguh luar biasa bagi kita semua. Dan tidak ada duanya di dunia ini yang bisa mengasihi seperti Allah. Namun pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan dibaca dari bacaan yang pertama dari hari ini. Bacaan liturgi dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 11. Ya, saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 11. Inilah
tandanya kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi tadi dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan perintah-perintahnya, ya. Nah, siapa yang berkata aku mengenal dia? Jadi kalau orang mengenal dia itu pasti orang itu akan melakukan perintah-perintahnya, ya. Seperti kita semua, kita mengenal Allah. Maka berarti kita melakukan perintahnya. Ia yang tidak melakukan perintahnya, yang tidak menuruti perintahnya, ya, maka ia adalah seorang pendusta, ya. Aku mengenal dia, tetapi aku tidak melakukan perintahnya. Itu bohong, ya, itu pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita orang Kristiani, kita orang percaya, tetapi kita tidak menuruti perintahnya. Berarti firman Tuhan katakan itu adalah orang pendusta. Namun apa yang menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, maka berarti bahwa kasih Allah itu sudah sempurna di dalam diri kita. Ya, untuk mengasihi sesama aja. Kalau kita tidak mau mengasihi, mengampuni, nggak mau mengampuni, maka tidak ada kasih Allah. Kasih Allah tidak sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita ini ada di dalam Dia. Maka kasih Allah di dalam kita itu sempurna. Ya, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia? Ia wajib hidup seperti Kristus yang telah hidup. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Benar gak? Ya, jadi seperti Kristus hidup, itulah kita. Ya, karena apa? Karena kita ini tinggal di dalam Dia, maka hidup kita adalah seperti Kristus. Nah, di sini ada perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu sebetulnya, melainkan perintah lama, ya, yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu apa? Firman yang telah kamu dengar, ya. Kita telah mendengar firman Tuhan sejak dulu kala, dan perintahnya yaitu sudah pernah kita dengar. Namun kutuliskan kepadamu perintah baru juga. Apa itu? Yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, nah ini perintah yang baru tentang kasih mengasihi, jangan membenci. Ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi perintah baru ini, kalau kita berada dalam Tuhan tetapi kita ini tidak mengasihi, ya, membenci saudara kita, maka itu berarti kita berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, maka bertobatlah supaya kita tidak terus ada rasa benci. Ya, siapa yang mengasihi saudaranya, ia tinggal di dalam terang. Ini perintah. Ya, dan ia tetap tinggal dalam terang. Dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Ya, jadi kalau kita mengasihi saudara kita, kita tidak membenci saudara kita, itu berarti kita tidak tinggal dalam penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Ya, nah sekarang kita akan berfokus kepada mengasihi saudara. Itu berarti kita hidup di dalam terang. Tanda hidup dalam terang. Ya, nah Rasul Yohanes di sini itu memberikan suatu ukuran iman, yaitu bahwa pernyataan kasih itu tidak dari kata-kata saja, ya, tidak
dari kata-kata saja. Tetapi kasih itu dinyatakan dalam tindakan. Ya. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Di sini tadi dikatakan, ya, siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Penyesatan itu berarti apa? Membenci. Kalau membenci orang, membenci saudara, membenci teman-teman, orang tua, siapapun, kita berada di dalam penyesatan. Kita tidak berada di dalam terang. Ya. Nah, jadi terang itu melambangkan apa? Melambangkan kehadiran Allah. Ya. Jadi kalau kita ini adalah terang, Allah itu ada dalam diri kita. Ya. Dan kalau Allah ada dalam diri kita, kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kita hidup dalam kebenaran, kita tidak tersesat, berarti kita ini benar-benar memancarkan kasih. Ya. Jadi kita belajar dari nanti ini kita merayakan Natal. Yesus itu lahir ke dunia ini. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah kasih. Dia mengasihi dunia. Allah Bapa yang sungguh sangat besar kasihnya akan dunia ini. Dia tidak membenci dunia yang penuh dengan kegelapan, dosa dan sebagainya. Malah Allah itu memberikan putranya yang tunggal. Supaya kita ini, orang percaya ini tidak binasa. Melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Saat di dunia ini kita sudah memperoleh hidup kekal. Yaitu kita sudah menjadi terang Tuhan. Karena kita hadir di dalam Dia dan Dia juga hadir di dalam kita. Nah, jadi bagaimana kita ini mau mengasihi saudara kita? Firman Tuhan bilang kamu harus mengasihi saudaramu. Berarti kamu dalam terang. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu berada di dalam tadi apa? Kegelapan, dalam penyesatan, di dalam kegelapan. Ya, mengasihi saudara. Sekali lagi firman dikatakan tadi sebagai perintah yang baru. Itu bukan pilihan. Ya, kita boleh memilih. Kamu mau mengasihi atau membenci? Enggak. Tapi ini suatu perintah. Ya, dikatakan dalam firman tadi termasuk perintah yang baru. Setelah Yesus datang ke dunia ini, Yesus memberikan perintahnya tentang kasih. Ya, kasih terhadap Allah Bapa, kasih terhadap sesama manusia. Nah, jadi mengasihi saudara itu bagaimana? Ya, yaitu kita harus bisa menerima sesama kita ini apa adanya. Ya. Jadi kalau kita ini berhadapan dengan orang yang suka gosip. Kita ini digosip, dibully habis-habisan. Kita menghadapi orang seperti itu, ya udah terima. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hati kita tetap harus bisa menerima dia sebagai teman. Ya, sebagai orang yang mungkin ketus, jahat, suka ngomelan. Ya, kita mengasihi dia, kita menerima dia di dalam lingkungan kita. Mungkin dalam sel ada orang yang seperti itu. Apakah kita harus membenci? Apakah kita harus mengusir? Tidak. Kita bisa menerima dia. Dan mungkin dari pergaulan kita, ya, di mana kita ini ada di dalam Allah, kehadiran Allah itu ada di dalam hidup kita sebagai terang. Nanti dia akan berubah. Kita akan mempengaruhi dia dari kegelapan menjadi terang. Itu mengasihi saudara, itu menerima saudara-saudara kita di dalam sel, di dalam rumah, dalam keluarga, sebagai suami, istri, menantu, emak, engkong. Itu mungkin membencikan, ngomong terus. Tapi kita mau menerima dia sebagai emak kita. Ya, menerima dia apa adanya. Nah, yang kedua yaitu apa? Kita bisa mengampuni dia. Mengampuni orang yang benar-benar menjengkelkan. Kita mengampuni, ya, bukan malah menyimpan dendam. Aku ini sudah disakiti hati, aku ini sudah dibully habis-habisan. Aku tidak terima, aku mau mengampuni. Iya, aku mengampuni, kata-kata. Tapi dalam tindakanku tidak demikian. Ya, mungkin pada suasana Natal seperti ini kita bisa memberikan kue, kita bisa memberikan sesuatu, ya. Untuk bisa diberikan kepada saudara yang bencekno tadi. Emak kita atau suami kita atau istri kita yang bencekno. Mari kita mau mengasihi dia. Kita mau mengampuni dia.
dengan tindakan. Ya, kasih dia. Datang kepada dia. Mungkin selamat Natal nantinya, dicium pipinya, berikan suatu hadiah. Kalau kesukaannya uang, kasih uang. Kalau kesukaannya permen, kasih permen. Kalau kesukaannya apa misalnya baju, kasih baju. Ya, kita mengasihi dalam tindakan. Jangan cuma ngomong tok. Ya, enggak bisa. Jadi yang pertama, menerima sesama kita ini apa adanya. Kita bergaul dengan banyak orang. Tapi lihat bahwa kita ini terang. Pasti dia akan berubah. Nanti juga dari gelap menjadi terang. Yang kedua, kita mengampuni. Jangan menyimpan dendam. Ya, Natal, sukacita, berita sukacita. Jangan simpan dendam. Kalau ada dendam, tidak bisa kita sukacita. Mukanya pasti murung. Pasti kita ini kayak menahan sesuatu. Itu ada dendam. Ya, jangan sampai jadi dendam, kesumat. Wah, ini payah dah. Ya, hidup kita dalam penyesatan. Hidup kita di dalam kegelapan. Pasti dalam kegelapan. Yang ketiga, ayo kita mau peduli. Ya, peduli dan mau berbagi. Banyak dari teman-teman single saya lihat juga banyak berbagi ke baksos. Berbagi. Ya, mereka kumpulin sesuatu lalu mereka berikan. Ini luar biasa di masa-masa menjelang Natal kita berbagi, ya, mau peduli. Teman kita ini butuh sesuatu, kita mau peduli akan dia, ya, sehingga dia juga merasakan kasih Allah, ya. Nah, sekarang yang keempat, tidak membenci, iri atau menghakimi, tidak. Tadi bisa menerima teman-teman kita, sekitar kita apa adanya. Memang orangnya kayak begitu, ya kita doakan saja. Ya, jadi jangan sampai kita ini iri hati, menghakimi, membenci dan sebagainya. Nah, itu sudah paling nggak bisa. Ya, jangan membenci. Kita mengasihi saudara itu, menerima sesama apa adanya. Kita bisa mengampuni, ya, bukan menyimpan dendam, tapi dengan kenyataan beri sesuatu. Give, ya, jangan minta balasan, but give, ya, forgive, ampuni, peduli. Ya, apa yang dia butuhkan, tidak membenci, tidak iri hati, jangan melakukan penghakiman. Kalau kita sudah mulai, kira-kira orang ini begini. Nah, ini sudah tidak ada kasih. Jangan menghakimi, kita diam aja. Ya, dan orang yang mengasihi itu tidak menjadi batu sandungan. Jangan cuma kata-kata tok, tapi tidak ada tindakan. Itu jadi batu sandungan. Bisa nih ngomong tok, WL ngomong tok, nggak bisa. Bos, pemilik perusahaan kaya, tapi nah ini ya jadi batu sandungan. Bahwa orang yang mengasihi tidak menjadi batu sandungan, ya, karena dia berbuat semuanya itu. Dia menjadi saluran berkat, dia peduli dan sebagainya, dan dia mencerminkan wajah Kristus. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita mau mengasihi sesama kita tanpa semuanya itu tadi, dengan semuanya itu tadi. Dan marilah kita tinggal di dalam Dia dan kita adalah terang. Yang tinggal dalam Kristus, kita akan menjadi saksi yang hidup bagi semua orang. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita mau mengatakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi. ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni bila kami tak mau mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudara-saudara, mari kita mengingat kasih Yesus. Dia dicambuk, dihina, dibully. Bahkan ketika dia ada di kayu salib, pakaiannya itu dilucuti,
dibuang, dia ditelanjangi. Dan pakaian itu diundi dengan penjahat-penjahat itu yang melakukan penganiayaan kepada dia. Dan Yesus hanya mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus disakiti, tapi Yesus mengampuni. Ampuni mereka Bapa. Dan dari tindakannya, dia rela mati di kayu salib. Mari saat ini juga saya berdoa kepada saudara. Apakah di dalam hati saudara-saudara masih menyimpan ada ganjelan dengan seseorang? Apakah saya sundu mengasihi dia? Atau kok ya saya mengasihi, tapi di dalam hati masih ada ganjelan? Mari kita bereskan hari ini juga. Hari ini juga kita mau bereskan. Mungkin ada luka yang tiba-tiba muncul, berarti kita belum beres. Kita belum beres dengan Tuhan. Buang semuanya itu. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau tinggal dalam Engkau. Engkau ada dalam aku. Dan biarlah aku jadi terang bagi orang itu yang menyakiti aku, yang melukai aku. Yes, Jesus. Apakah hidupku sudah memancarkan terang Tuhan? Tuhan, saya berdoa bahwa teman-teman yang ada pada pagi hari ini di dalam GMJ ini, terangilah mereka dengan terang-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Benar. Kasih-Mu mengalir saat ini Tuhan. Benar Tuhan. Agar mereka Kami pun juga percaya, mengasihi Tuhan. sesama mereka. Mengampuni. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Natal ini nanti kami memperingati sebagai suasana sukacita. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Kau telah menjamah setiap hati mereka. Yang ada dendam, sakit hati, marah. Katanya mengasihi tetapi belum selesai. Masih ada ganjelan. Saat ini Tuhan menjamah Engkau. Yes. Tuhan mencabut segala akar kepahitan. Jesus. Cabut semuanya. Yes. Dan kegelapan itu akan berubah menjadi terang saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih, kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa. Seperti Hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pembanding. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyelesaikan GMJ pada pagi hari ini. Dan kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Yes, Menjelang Natal ini. Saat ini kami sudah bersih dari dosa-dosa kami. Dan hati kami menjadi terang benderang menerangi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Seluruh pekerjaan kami kepadamu ya Tuhan. Seluruh pelayanan kami kepadamu. Seluruh keluarga kami kepadamu Tuhan. Anak-anak kami. Pekerjaan kami. yes. Studi mereka. Benar. Semuanya Tuhan kami persembahkan kepadamu kami Tuhan. persembahkan. Kau lindungi mereka Tuhan. Kau lindungi kami semuanya. Kau bimbing kami semuanya. Dan kau berkati kami semuanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa. di GMC Di tahun GMC depan. tahun depan. God bless you. God bless Bye. you. Bye.